Kata bijak dan kata mutiara Kiai Haji Maimoen Zubair. Orang ketika keluar dari kandungan sang ibu harus susah, sedangkan keluar dari dunia yaitu meninggal harus senang. Ini alamatnya orang akan senang. Orang ketika salat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas, karena waktu malam itu waktu istirahat. Kalau mau salat memang dari keinginan diri sendiri. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mengajar, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal. Uang mahar itu berkah kalau buat modal usaha, jadi nanti kalau kamu nikah usahakan uang maharnya yang banyak. Nanti setelah nikah, kamu bisa minta izin istrimu untuk menggunakan uang mahar tersebut buat modal usahamu. Insya Allah usahamu barokah. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Yang namanya wali kalau kelihatan itu sudah tidak disiplin wali, karena wali itu tidak boleh dicontoh, karena tingkahnya selalu berselisih dengan kebiasaan. Kamu kalau jadi guru, dosen atau jadi kiai kamu harus tetap punya usaha sampingan agar hati kamu tidak selalu mengharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Wahai pemilik bulan yang agung, bulan Agustus, bulan yang diagungkan oleh kami dan olehmu, di mana kau utus Nabi Muhammad sebagai Rasul, di bulan Agustus sebagaimana kau anugerahi kemerdekaan kami. Jika memilih istri itu yang tidak terlalu mengerti dunia, karena seberapa anakmu soleh, tergantung seberapa solehah ibunya. Kalau rumah kok dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini, saya pernah dinasehati bapak demikian. Rasulullah telah bersabda yang artinya, orang kaya itu akan membuat kota sendiri-sendiri, sedangkan orang miskin nanti akan membuat desa sendiri-sendiri. Perlu kita memahami dan menegaskan bahwa saya ini Indonesia, entah asalnya dari Arab, entah dari China, entah dari India atau yang lainnya. Inilah yang disebut satu nusa satu bangsa. Salah satu faedah berhubungan dengan masyarakat adalah adanya uji coba terhadap diri pribadi. Hal itu untuk menguji coba hati, akhlak dan sifat-sifat batin yang tidak mungkin terjadi saat sendirian. Jalan surga itu ilmu, bisanya mendapat ilmu itu ngaji, ngaji cara ulama atau kiai. Modern ya modern, tapi jangan lupa ngaji, walaupun seminggu sekali. Jika kau tidak bisa berbuat baik, maka tahanlah lisan dan tanganmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untukmu. Banyak orang sakit, matanya sakit, tangannya sakit dan lainnya. Namun orang yang paling sakit ialah yang tidak mencintai dan merindukan Rasulullah SAW. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Biar bagaimanapun perbedaannya, manusia tetap bisa disatukan walaupun agamanya berlainan. Dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang ngaji.
Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Hidup itu bisa dikatakan tentram bila punya uang tidak merasa gembira, dan bila tidak punya uang tidak merasa susah. Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Jangan mikir kelak jadi apa, yang penting belajar giat. Jangan mudah berburuk sangka agar tidak gelap hati dan tidak sengsara. Janganlah sedih atas suatu musibah, kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan. Kalau mau berbicara, janganlah di saat kamu marah. Kamu kalau ngaji jangan berniat menjadi kiai, tetapi niatkan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah. Kekalahan seorang santri ialah ketika ia mulai kehilangan rutinitas wiritannya. Manusia baik itu tidak berubah sikapnya dikala senang dan susah. Orang yang baik itu tidak menyepelekan dosa meskipun kecil, dan tidak sombong ketika punya amal meskipun banyak. Orang yang perutnya selalu kenyang akan sulit menjadi orang alim. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tak mau bertani karena untungnya sedikit. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Barang siapa ingin bertahan mengajarkan ilmu agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Jika engkau bukanlah orang yang menguasai ilmu agama, maka ajarkanlah alif bata kepada anak-anakmu, setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak terputus pahalanya meskipun kau berada di alam kubur. Ya Allah, kebinekaan dan keberagaman yang Engkau titahkan pada kami adalah benar sesuai irodahmu agar kami saling mengenal. Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Sebaik-baiknya harta adalah anak soleh dan solihah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Salat mengajarkan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda bangsa, bahasa dan negara, namun dalam salat tetap menggunakan satu bahasa yang sama, dan menyembah zat yang sama. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu hablum minallah harus dikuatkan dan hablum minanas harus dijaga dengan baik. Ilmu itu nomor 2, dan nomor satunya ialah amal. Namun, ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meski tidak diamalkan. Jika memilih istri itu yang tidak terlalu mengerti dunia, karena seberapa anakmu soleh, tergantung seberapa solehah ibunya. Orang di dunia ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika di akhirat susah terus yaitu ketika di neraka, senang terus yaitu ketika di surga. Bangsa Indonesia ini perlu mempunyai wawasan kebangsaan disertai pengetahuan tentang pergerakan para pendahulu seperti gerakan Budi Utomo. Karena orang yang tidak menghargai gurunya atau pendahulunya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya dengan kesengsaraan.
Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek. Sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Semua barang itu akan hilang, orang makan daging juga akan hilang dagingnya. Tetapi ada yang tidak hilang, yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah tanpa proses.